Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Danita Perhana, NIM 3219135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami tentang struktur pasar. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam. Umat Islam dianjurkan untuk berusaha apa saja selama masih dalam koridor syariah. Artinya selama usaha tersebut tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk. Pengertian pasar dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu yang pertama dalam pandangan pembeli. Pasar adalah kumpulan perusahaan yang menghadirkan produk tertentu yang dapat dibeli. Yang kedua, dari pandangan penjual. Pasar adalah kumpulan pembeli yang menjadi sasaran penjualan produk tertentu. Yang ketiga, dari pandangan industri. Pasar adalah sekelompok perusahaan yang memproduksi produk tertentu yang saling berkaitan. Struktur pasar adalah semua karakteristik pasar yang bisa berakibat pada perilaku dan kinerja perusahaan di pasar. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang maupun jasa tertentu. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang dari jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan terhadap sebuah produk, dan para penjual sebagai kelompok lainnya menentukan penawaran terhadap produk. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan menimbulkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut masing-masing mempunyai peran yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang yang ada di pasar. Beberapa ahli mengatakan bahwa pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi beli suatu barang. Pengertian ini tergolong sempit karena membatasi pasar dengan unsur-unsur. Yang pertama, ada tempat bertemu penjual dan pembeli, ada kegiatan transaksi. Yang ketiga, ada barang diperjualbelikan, ya, ada barang yang diperjualbelikan. Sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ahmad Karim NIM 321937. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan. Yaitunya, pada dasarnya pasar itu terbagi kepada dua, yaitunya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu pada dasarnya berasal dari pasar persaingan murni yang disempurnakan. Secara sederhana, pasar itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menurut segi fisiknya. Pasar ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, toko swalayan, dan toko serba ada. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis barang yang dijual. Pasar ini dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar bahan elektronik, pasar perhiasan, dan pasar bursa efek, dan lain sebagainya. Perusahaan yang berusaha dalam karakteristik pasar tertentu juga harus memutuskan karakteristik tertentu pula dari hasil produksinya. Yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna. Yang kedua, struktur pasar monopoli. Yang ketiga, struktur pasar persaingan monopolistik. Dan yang keempat, struktur pasar oligopoli. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama adik saya Dian Pratiwi, NIM 3219136. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas harian dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah dengan dosen pengampu Bapak Zuardi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya mengenai tentang struktur pasar. Struktur pasar terdiri dari dua kutub, yaitu pasar persaingan sempurna
dari satu sisi dan pasar monopoli dari sisi yang lain. Pasar persaingan sempurna mengandalkan mekanisme pasar, sedangkan pasar monopoli harga ditentukan produser sehingga tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Dengan adanya dua kutub tersebut, maka terdapat pasar persaingan sebagai berikut, yaitu 1. Oligopoli, 2. Monopoli, 3. Duopoli. Sekian presentasi dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranta Octavia, NIM 3219138, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Pasar persaingan sempurna. 1. Pengertian pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal karena sistem pasar ini telah mewujudkan kegiatan produksi barang dan jasa yang optimal atau tinggi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu adalah perusahaan yang mengatur harga. Yang kedua, perusahaan mudah keluar masuk. Yang ketiga tuh menghasilkan barang yang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang hebat mengenai pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diana Tasya, NIM 3219139. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan-kelebihan dari pasar persaingan yang sempurna. Pertama yaitu persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi, yang mana yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Yang kedua yaitu kebebasan bertindak dan memilih. Yang ketiga, harga jual suatu barang atau jasa adalah yang termurah. Oleh karena itu, harga ditentukan oleh keseimbangan jumlah penawaran dan permintaan. Sementara permintaan tidak ditentukan oleh harga. Maka dari itu, harga jual suatu barangnya akan menjadi murah. Yang keempat yaitu bagi masyarakat atau konsumen mendapatkan jaminan dalam mengonsumsi karena harga produknya yaitu relatif homogen, sehingga konsumen tidak perlu khawatir lagi dalam memilih suatu produk yang akan dibelinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dari pasar persaingan yang sempurna. Yang pertama yaitu membatasi pilihan konsumen. Yang kedua, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi, yang mana dalam pasar persaingan sempurna ini teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan yang lain. Yang ketiga yaitu persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Dan yang terakhir yaitu distribusi pendapatannya tidak selalu merata. Baiklah itulah penjelasan dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cynthia Gusti Yuliza, NIM 3219141. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur pasar. Yang poin B, yang pembahasan nomor 4, yaitu model pasar persaingan sempurna. Model pasar persaingan sempurna ini didasarkan pada beberapa asumsi, di antaranya yang pertama yaitu semua pengusaha adalah pengusaha lemah. Para pengusaha bersaing hanya dengan kelihayan berusaha dan berprestasi lebih baik dari orang lain. Yang ketiga yaitu tidak ada yang menghalang-halangi persaingan. Perusahaan lemah dibiarkan bangkrut, karena itu merupakan bukti ketidakbecusan sehingga tidak perlu dibantu. Yang keempat, karena pengusaha tidak efisien akan mati dengan sendirinya. Asumsi yang terakhir yaitu orang tersisih pada waktunya akan bangkit kembali, belajar dari kesalahan mereka dan belajar dari keberhasilan orang lain. Yang kelima yaitu daya tarik persaingan sempurna. Teori persaingan sempurna memperlihatkan bahwa perusahaan yang berusaha memperoleh laba maksimal bersedia menyediakan semua komoditi kalau total revenue sama besar atau lebih besar dari total biaya. Yang keenam yaitu daya tarik non-ekonomi persaingan sempurna. Dalam suatu perekonomian dengan persaingan sempurna,
Terdapat banyak perusahaan dan rumah tangga, masing-masing menerima harga sebagaimana adanya, memberikan reaksi yang sesuai secara bebas dan tanpa paksaan terhadap isyarat yang diberikan pasar. Yang terakhir yaitu daya tarik ekonomi persaingan sempurna atau efisiensi. Sumber daya lebih sedikit dibandingkan keinginan anggota masyarakat. Jadi dikehendaki supaya kita tidak memboroskan sumber daya yang kita miliki saat sekarang ini. Bila tenaga kerja dan pabrik menganggur, seperti yang terjadi dalam depresi yang hebat, potensi output akan hilang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.